Record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kuliah kita pada hari ini. Tolong saya diizinkan untuk bisa share screen. Hostnya siapa nih? Yang host? Baik, Pak. Oke, Pak, maaf Pak, belum datang Pak. Kasih Pak ya. Oke ya, sudah bisa ya? Sudah, Pak. Nah, jadi kita mulai kuliah pada hari ini, kita lanjutkan bahwa minggu depan kamu dapat tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah perorangan. Ya. Perorangan, maaf. Tugas kelompoknya satu kelompok orang dua. Salah tulis. Satu kelompok berdua ya. Tugasnya satu kelompok berdua. Nah, kelompoknya pilih sendiri. Kamu sendiri yang menentukan. Kan berdua nih, mari kita baca milih kawan berdua. Apa yang dilakukan? Saya ini tujuannya adalah agar Anda mempunyai pengalaman bagaimana Anda menjual barang secara online. Karena zaman sekarang ini, ya, era sekarang konsumen sudah males pergi ke toko. Orang sudah nggak mikirin harga lagi sekarang. Orang penting dia nyaman. Aku mesen barang pakai handphone, barang datang ke rumahku. Coba Anda bayangkan, toko-toko besar seperti Matahari, itu pada sepi sekarang. Tutup kan? Giant di Palembang tutup semua kan sekarang Giant. Hypermart udah banyak kosong. Tutup. Ya. Transmart udah sepi. Matahari dan Giant itu sudah banyak tutup. Di Jakarta udah banyak sekali yang tutup. Nah, jadi era sekarang masyarakat sudah pindah ke belanja online. Maka kalau Anda masih pengen belanja manual, ya, jualannya manual, belanjanya manual, harus datang ke toko, nggak bakal laku produk Anda. Ya. Nah, jadi tantangannya adalah Anda harus bisa mempunyai pengalaman bagaimana Anda menjual barang secara online. Nah, buatlah iklan dari barang yang Anda jual. Barangnya cari aja yang ada di rumah Anda. Anda punya baju bekas, jual. Punya sepatu bekas, jual. Punya barang bekas, jual. Punya sepeda bekas, jual. Punya kucing, jual. Punya hewan peliharaan, jual. Punya ayam, jual. Pokoknya Anda punya barang apa aja lah di rumah yang bisa Anda jual. Nggak harus barang baru. Jualan online sekarang kan nggak harus barang baru. Barang bekas pun bisa kita jual. Mungkin banyak baju yang sudah setahun nggak dipakai, jual ke bae lah. Ada sepatu yang sudah setahun nggak dipakai, jual bae lah. Pokoknya yang penting satu barang bisa terjual selama 1 minggu ini. Tugasnya apa tugasnya? Tugasnya adalah Anda sekelompok membuat iklan. Iklannya boleh menjual barang apa saja, tapi syaratnya harus barang, bukan virtual, bukan token, bukan akun game, bukan pulsa, bukan, tapi harus barang berbentuk produk. Sehingga saya bisa melihat buktinya. Melihat bagaimana Anda memfoto produk tersebut sehingga menarik. Bagaimana Anda membuat video dari iklan tersebut sehingga menarik. Jadi tantangannya adalah iklannya harus berbentuk video. Dibuatlah video durasi maksimal 1 menit, yang menarik sehingga orang kalau melihat iklan Anda itu, barang Anda itu dibeli orang. Nanti upload di media sosial Anda, bisa di Facebook, YouTube, TikTok, IG, yang lain-lain. Uploadlah di media sosial barang tersebut sehingga orang tertarik untuk membeli. Nah, yang penting membuat iklan itu harus jujur. Apa adanya. Yang penting kita laku ya. Sekarang tujuannya yang penting laku. Jangan jual mahal-mahal. Jual murah-murah saja. Saya misalnya punya baju ini misalnya tadinya saya beli 50.000. Jualnya 10.000 pasti laku. Yang penting kan sekarang Anda bisa mempunyai pengalaman menjual barang secara online. Itu yang penting. Bukannya mencari untung. Ini kan kita belajar menjual barang dulu. Dan bisa terjual dan dalam 1 minggu harus laku. Terbukti. Dengan iklan yang baik, jujur, apa kelebihan kekurangan produk Anda pasti laku. Harganya buat murah-murah baik, biar dibeli orang. Cukup 1 barang yang terjual.
Cari be barang bekas di rumah kamu. Syukur-syukur kalau ada barang baru yang tidak terpakai, jual ke bae deh. Tapi kalau mobil Ferrari jangan dijual ya. Sayang, mobil Ferrari itu masuk ke rumah dulu ya, simpan aja dulu. Itu konsumsinya orang lain yang suka begini-begini itu ya. Tahu kan? Oke. Nah, sekarang harus jelas ya, kalau menampilkan sesuatu itu harus jelas. Sehingga videonya menarik dan orang akan membeli barang Anda. Jelaskan. Nah, kemudian di media sosial Anda tuh kasih kolom komentar, kalau orang mau berdialog, bertanya, jawab, kasih respon yang cepat ya. Itu semua ada rekamannya. Tolong semuanya direkam. Nanti bisa ditampilkan ke saya. Ya. Nah, ada negosiasi mungkin kan? Nah, nanti kalau ada pembayaran, ada bukti pembayarannya. Ya. Yang terus satu lagi yang penting, bahwa barang ini terkirim, tolong kasih tahu sama yang menerima barang. Pak, kalau barangnya sudah diterima. Bu, kalau barang sudah diterima. Mbak, kalau barang sudah diterima, tolong dipoto dong sama kurirnya bahwa kamu menerima barang kami sebagai bukti. Ya, bahwa barang kamu sudah diterima oleh kamu. Ini buktinya bahwa ada memang barang itu sampai ke orang tersebut. Itulah kenapa saya minta harus barang, bukan produk virtual. Harus barang, sehingga saya bisa membuktikan bahwa barang itu memang terkirim dan ada yang menerimanya, ada foto buktinya. Waktunya 1 minggu. Ya, tugas ini diberikan dalam waktu 1 minggu, dan minggu depan per kelompok akan mempresentasikan isi dari yang Anda alami, baik isi iklannya maupun Anda akan membuka media sosial Anda. Saya pengen lihat, kalau media sosial baru dibuat hari itulah ketahuan itu karang-karangan. Kan media sosial kan ada riwayatnya, pasti tanggal berapa terjadi, kapan dia upload, apa dialognya dengan siapa, itu pasti ketahuan. Karena kita buka media sosialnya saat itulah secara online. Bukan rekaman, tapi saya bisa lihat media sosial Anda secara online. Anda bisa buktikan. Nggak bisa Anda bohong. Ya. Bahwa media sosial Anda itu memang benar ada terjadi transaksi, bukan rekayasa. Karena ada tanggalnya pasti di media sosial itu. Siapa yang berbicara di situ? Ketahuan. Ya. Nah, tugas ini 1 minggu per kelompok, minggu depan kita presentasi per kelompok. Ada pertanyaan untuk tugas ini sebelum kita masuk materi? Jadi Silakan. Pak, mau nanya Pak, Boleh. kan untuk penjualan nih, saya yakin banyak yang berpikir untuk membuat akun baru lagi Pak untuk khusus jualan Pak. Jadi Nggak boleh nggak? harus di Nggak usah, Pak. pribadi Anda aja, di Facebook pribadi Anda aja, nggak usah harus akun baru. Oh baik Pak. Buat di Facebook pribadi kamu. Nggak usah buat akun baru ya. Kok cuma jual satu barang aja nak buat akun baru? Baik Pak, Ya? baik Pak. Buat aja di Facebook pribadi ya. Atau di media sosial pribadi Anda. Nggak harus buat akun baru ya. Jadi buatlah karena kalau media sosial pribadi Anda kan sudah dikenal orang, sudah banyak followernya, sudah banyak pengikutnya, sudah banyak kawannya. Kalau Anda baru buat akun, belum tentu orang berapa ya. Media sosial saya tuh berapa ya? Saya nggak tahu, lupa saya. Adalah ya. Media sosial saya tuh ya lumayan ya sebenarnya. Facebook saya tuh banyak, kalau sekali saya ngupload. Nah, makanya jual barang yang murah-murah biar dibeli orang. Biar rugi dulu nggak apa-apa, karena kita untuk belajar berdagang. Di mana ngelihat followernya ya? Ahmad Pali. Diikuti oleh berapa orang? Gimana yang lihatnya? Nah, saya punya 3.000 teman di Facebook saya. Jadi kalau saya sekali ngupload berita di Facebook saya jual barang sepatu misalnya yang harga 100.000 saya jual 50.000, pasti banyak yang beli. Oh, cuma satu barang laku. Ada barang lainnya? Oh enggak Mbak, saya cuma jual barang bekas, hanya tinggal satu stoknya, itu aja barangnya. Ah, laku pasti. Tapi kalau kamu jual sepatu harga 50.000, kamu jual 100.000, udah bakal laku. Karena tujuan kita adalah untuk laku barang dan Anda mengalami bagaimana proses jual beli di internet itu secara online. Itu yang penting. Bukan mencari untung dulu, kaget kalau sudah kita buat usahanya baru kita cari untung. Ya. Sekarang ini adalah saya ingin
Ya, Anda mempunyai pengalaman transaksi secara online. Dan ada buktinya memang barang itu jadi dan jual. Oke, yang lain silakan, ada pertanyaan yang lain silakan. Pak, itu kan ada melampirkan testimoni, Pak ya. Ya, kalau dia misalnya ngasih komentar ya nanti kita lihat di anu kamu. Itu komentarnya boleh 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir enggak, Pak? Bukan, yang kamu jual ini kan barusan seminggu, kok 1 bulan? Tidak, soalnya misal Kamu jual. tidak, misalnya sudah ada toko, Pak. Toko online gitu. Enggak, saya minta yang mulai dari sekarang. Hitungannya nolnya dari sekarang. Oh, dari Jadi hari ini gitu. nolnya dari hari ini, nolnya sampai seminggu ke depan. Yang kegiatan kamu sebelum-sebelumnya enggak saya hitung. Saya menghitung nolnya dari hari ini. Titik nolnya di Kalimantan. Titik nolnya di hari ini maksud saya, bukan kemarin. Jadi mulai hari ini sampai seminggu ke depan itu yang kamu jual. Ya, kalau yang sudah kemarin-kemarin enggak usah dihitung. Saya tidak memperdulikan itu karena baru kita bentuk kelompok hari ini sampai ke depan seminggu. Ya. Jadi kalau ada komentar segala macam itu kan kelihatan dari hari ini tanggal 17 sampai tanggal 24 ya. Kalau tanggal 7 ya. 24 berarti tanggal 24. Kelihatan nanti komentar-komentarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi? Pak, izin nanya, Silakan Pak. kalau Mas Eda. Silakan. Itu tadi kan yang Halo? apa tuh? Ada ini yang COD kan, Pak? Nah, Ya. jadi kalau pembelinya misal masih di area sini, jadi termasuk Kalau COD kamu kan, Pak? pakai jasa kurir maksudnya enggak COD. Kalau Kalau kita kamu sendiri, pakai jasa kurir kan enggak COD misalnya, tapi ada bukti transfer kan? Iya kan? Ya. Ya, tapi sudah dibayar oleh dia. Tapi yang bisa dibuktikan adalah foto dia menerima barang kan? Memang Ya, Pak. bukan COD, tapi dia transfer ke kamu. Ada bukti transfer duitnya kan? Nah, sudah ada bukti transfer duitnya, terus barangnya dikirim oleh kurir. Pas dia menerima kan pajak berfoto sama tukang kirim. Ya kan? Ya, Ya Pak. kan? Nah, pas kamu berfoto, dia berarti ada 2 bukti, bukti transfer sama bukti dia menerima barang. Kalau dia bukan COD. Kalau COD kan berarti pada saat dia terima barang dia bayar duit. Ya kan? Itu ada buktinya kan? Beda Jadi COD harus sama pakai kurir ya, Pak? aduh udah ngerti kamu ini. Kan boleh pakai kurir, boleh COD. Ngerti tidak? Ngerti. Kalau kamu pakai kurir, berarti dia tidak ada bayar cash. Berarti dia transfer duit, uang lain yang ngirim ke barang, ada bukti pengiriman barang, dia nerima barang, ada fotonya, dia ngirim duit, ada fotonya. Kalau COD, kamu dewek yang ngirim ke, kamu dewek yang nganter ke barang. Ya, Dia Pak. bayar sama kamu. Iya kan? Ya. Itu COD. Tapi kalau dia COD kan bisa transfer dan orang lain yang ngirimnya. Ada bukti foto kirim barang, ada bukti foto nerima barang, ada bukti foto transfer duit. Jadi boleh melalui cash, boleh melalui transfer. Ya, oke ya. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau seandainya kita udah ini nih, Pak, udah marketing lah, udah mengiklankan barang kita, Pak. Tapi sayangnya nggak ada yang beli itu gimana, Pak? Berarti Anda tidak bisa membuat harga semurah-murahnya. Kan yang penting sekarang ada yang ada yang beli. Tantangan Anda tuh barang ada yang beli. Kau mau jual barang apa? Jangan mahal. Kau coba. Kalau seandainya kau punya apa sekarang? Punya barang apa yang bisa kau jual? Barang bekas. Ada di rumah pasti baju bekas. Sepatu bekas. Coba, ada barang apa yang bisa kau Ya, jual? Pak, ada, Pak, ada. Ya apa? Coba apa dulu? Contohkan dulu barangnya apa? Apa ya? Alat elektronik, Pak. Ya apa? Yang bagus tapi jalan kan, bukan rusak. Apa alatnya? Speaker, Pak, speaker. Nah, speaker itu berapa harganya barunya? Berapa ya? Mungkin 200, Pak. Lupa, Pak. Lah udah berapa lama kau pakai? Baru beberapa bulan lah, Pak. Oke. Nah, kalau kau jual 150, aku yakin laku barang itu. Ya kan? Iya, Pak.
Karena kau buat semurah mungkin, karena kita pengen barang itu laku. Ya jangan speaker lah, sayang lah speaker baru berapa bulan. Cari yang lain ya. Sayang speaker kau baru berapa bulan kau jual. Sekarang ini jual rugi nggak apa-apa. Yang penting barang itu laku. Jadi misalnya saya punya sepatu nih. Sepatu saya itu 300.000 misalnya saya beli. Sudah saya pakai setahun, jual beli 50.000. Aku yakin laku sepatu itu. Karena saya yang penting barang ini laku dulu, bukan mencari untung. Ya kan? Nah, kan cari barang-barang bekas di rumah. Barang-barang bekas yang tidak kepake. Jadi daripada kita buang ke sampah atau jual ke loak, mendingan kita jual online karena kita mencari pengalaman, tidak nyari untung. Kita cuma untuk mendapatkan pengalaman transaksi online. Jadi juallah semurah mungkin biar dibeli orang. Jadi begini, kemarin saya beli sepatu ini 150.000. Mungkin sepatu itu aslinya mahal ya, kulit. Ya tapi karena murah saya beli. Ya kan? Saya tertarik. Beberapa waktu yang lalu saya beli plaster, isolasi ban plaster ya, plaster anti air. Ada yang jual 30.000. Tapi saya lihat di Shopee 16.500. Aku beli. Karena orang lain saya lihat 30.000 jual. Orang ini jual 16.500, saya beli. Karena orang pasti tertarik kalau barang ini pasarannya mahal, ada yang jual murah, pasti dibeli orang, apalagi setengah harga. Setengah harga pasar dibeli orang. Jadi begitu, strateginya sekarang ini bukan cari untung dulu. Saya pengen Anda berpengalaman menjual barang. Rugi tidak apa-apa, kan cuma siko barang yang dijual. Cari deh barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi. Di rumah tuh banyak baju aku di rumah tuh. Sudah berapa lama udah aku pakai. Aku jual bayarlah. Toh cuma untuk praktek menjual barang. Kalau speaker kau tadi sayang, woy, masih baru berapa bulan. Cari barang lain lah ya. Sayang speaker kau itu masih mahal. Cari ya barang lain yang nggak kepake. Kan berkelompok. Tapi jangan jual jemuran orang ya. Nanti kau ambil barang jemuran orang kamu jual. Bahaya itu. Oke, yang lain silakan yang lain. Bapak izin bertanya, Pak. Ya silakan. Itu kan deadline-nya 1 minggu ya, Pak. Nah, seandainya kita tuh jual keluar kota, Pak. Ternyata paketnya belum datang, Pak, selama seminggu. Ya mungkin. Sekarang ini cuma 3 hari lah nyampe. Sejauh-jauhnya sekarang 3 hari. Ya nggak ada barang yang seminggu. Kecuali kalau kau kirim ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, atau pedalaman Sulawesi, atau pedalaman yang sangat dalam sekali ya, dalam hutan. Kalau di kota-kota itu masih cepat, 3 hari sampai. Bahkan ada yang sehari sampai. Kalau antar kota, antar ibu kota itu sehari bisa sampai. Harganya agak mahal. Tapi kalau agak jauh itu 3 hari lah. Kurir kok banyak, JNE, JNT, Jet, apa segala macam. Banyak kok kurir-kurir yang 3 hari sampai. Jangan kau kirim pakai pos. Kalau kirim pakai pos, lama. Tapi kalau kirim pakai kurir itu 3 hari sampai. Justru yang lambat itu kalau dia ke kabupaten yang sangat pelosok sekali. Tapi kalau yang masih di kota-kota itu cepat. Nggak mungkin lah seminggu belum sampai. Aneh itu. Berarti Anda salah memilih kurir. Nah itulah. Baik, Pak. Saya Terima pengen kasih, Anda Pak. berpengalaman. Mencari partner. Kurir-kurir yang cepat, cek di internet. Mana kalau ini pakai JNE, pakai JNT, pakai Tiki, pakai apa. Cari yang cepat. Nah, sarankan kepada pembeli. Pak, ini kan cuma beda 1.000-2.000. Pilih yang ini baiklah, ini cepat. Nah, itu kan. Oke, yang lain silakan, yang lain. Silakan. Izin nanya, Pak. Ya, boleh. Kalau misalnya produk yang kita jual itu semacam desain banner atau desain Nggak boleh. sertifikat, Saya itu minta boleh nggak? produk barang jadi, bukan virtual, bukan foto yang diedit, dikirim file, bukan. Barang jadi, cari barang bekas banyak kok di rumah. Ya, barang jadi, bukan foto virtual, bukan produk ngedit, kirim foto file, bukan itu ya. Saya sudah bilang dari awal tadi. Enggak, Pak, misalnya fotonya itu udah dicetak gitu, Pak, baru dijual. Apakah boleh? Kalau barangnya fisik, boleh. Ya. Kalau fisik boleh ya. Kalau fisik boleh. Kalau barangnya tercetak dan hasil cetakan itu di print dijual, berarti fisik ya, boleh. Bukan file foto ya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Paham ya? Nah, kalau paham, ya materi kita hari ini adalah tentang bagaimana inovasi dan manajemen produksi. Jadi bagaimana Anda membuat produk baru, perubahan baru, dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Manajemen inovasi itu berarti nggak mungkin barang itu dibuat langsung dijual, walaupun itu barang baru atau perubahan yang baru. Anda membuat inovasi itu harus ada caranya. Pertama, dirancang dulu, dibuat time schedule, dibuat rancangan biaya, dibuat masa pengenalan produk, dibuat masa promosi, baru launching pasar. Ya, nggak mungkin barang itu dibuat langsung dijual walaupun barang baru, nggak mungkin laku. Kalau Anda melihat mobil baru itu kan ada masa pengenalan dulu, ada masa promosi, masa uji coba, baru dia jual dengan produk massal. Kalau Anda lihat software itu kan ada masa versi beta, versi apa, versi beta, versi segala macam, ya, baru dia jual. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Nah, ini silakan Anda cari sendirilah materi tentang inovasi dan manajemen inovasi. Ya. Saya tidak menjelaskan karena saya jam 2 ini ada jadwal yang lain ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu materinya. Silakan ini dipelajari tentang inovasi dan manajemen inovasi. Yang penting ini masih banyak sekali sih materinya di internet, silakan dipelajari. Ya, Anda lihat zaman sekarang, ya, orang membuat inovasi minuman, macam-macam minuman dibuat. Orang berinovasi makanan, macam-macam makanan dibuat. Orang membuat inovasi pakaian, macam-macam model pakaian dibuat. Orang membuat inovasi mobil, kendaraan ke arah listrik. Sudah banyak sekarang orang buat kendaraan listrik. Ya, nah itu saja dari saya. Mungkin sampai sini dulu ya materi dari saya. Silakan Anda pelajari. Ya, sampai jumpa minggu depan untuk presentasi. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin keluar dari grup. Nanti tolong ya hasil rekamannya kirim ke email saya. Kirim emailnya pakai Gmail ya, karena kalau pakai email yang lain suka nggak bisa di-download. Tapi kalau Gmail sesama Gmail bisa di-download. Oke ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yo, bye.